Hal yang begitu mendasar bahwa di dalam kurban misa ada dua jenis nyanyian kalau dibagi secara utama. Jenis nyanyian pertama adalah nyanyian iringan yang mengiringi sesuatu. Jenis nyanyian yang kedua adalah nyanyian yang sebenarnya adalah doa atau doa yang dinyanyikan. Kita mulai dari nyanyian yang adalah iringan. Apa contohnya nyanyian yang mengiringi sesuatu? Contohnya yang pertama, nyanyian masuk yang sering secara salah kaprah disebut sebagai nyanyian pembukaan. Enggak ada nyanyian pembukaan. Yang ada adalah nyanyian masuk atau nyanyian perarakan masuk. Kalau pengertiannya dari kata-katanya itu benar, maka nanti pemahamannya benar. Coba bedakan, nyanyian pembukaan yang diiringi selesai apa enggak, yang penting kan nyanyi, kan pembukaan, ya. Tapi kalau nyanyian perarakan masuk berarti nyanyian yang digunakan untuk mengiringi perarakan masuk, maka dilihat yang diiringi selesai atau belum. Penggunaan istilah biasanya membantu kita untuk mendudukkan perkaranya dengan lebih baik. Contoh yang lain apa? Nyanyian persiapan persembahan, yang kadang-kadang disebut sebagai nyanyian persembahan. Tidak salah sih kalau ini, karena sebenarnya baru persiapannya. Persembahannya itu kapan? Berdoalah saudara-saudari, itu baru persembahannya. Contoh yang lain apa? Nyanyian yang mengiringi sesuatu, nyanyian komuni. Nyanyian komuni. Terakhir ada lagi nyanyian keluar atau nyanyian perarakan keluar. Bukan nyanyian penutup, karena enggak menutup sesuatu. Misa ditutup dengan apa? Berkat. Lalu yang diiringi apa? Perarakannya. Ini beda sama dengan tadi itu. Kalau hanya penutup, nyanyi sekali selesai, nutup kok. Tapi kalau disebut nyanyian perarakan keluar, berarti mengiringi apa? Mengiringi perarakannya. Berarti kodenya apa? Selesai. Kalau perarakannya juga selesai. Penggunaan istilah yang tepat biasanya membantu, sekali lagi. Itu ilmunya ya. Penggunaan istilah yang tepat biasanya membantu mengerti dengan lebih baik. Yuk kita uraikan pelan-pelan, ada 4 bagian yang nyanyian iringan. Nyanyian iringan masuk biasanya dibuka dengan teng terus nyanyi. Karena yang diiringi perarakan masuk, kita tanya dulu, yang berarak siapa? Imam dan pelayan-pelayan liturgi lainnya. Pertanyaan selanjutnya, kapan perarakan disebut selesai? Kalau imam sudah siap di tempatnya untuk menunaikan atau untuk membuka perayaan kurban misa. Kalau demikian, kapan nyanyian berhenti? Nyanyian yang mengiringi berhenti pada saat yang diiringi sudah tercapai atau selesai. Pantangan pertama, nyanyinya buntung. Ini pantangan yang lebih besar. Buntung yang dimaksud adalah yang diiringi belum selesai, nyanyinya selesai. Ini namanya disebut buntung. Ini namanya pengkhianatan. Ini masih ada sesuatu, kamu pergi tanpa pamit. Kira-kira begitu. Itulah nyanyian yang buntung pada saat kurban misa, yang diiringi belum selesai, nyanyiannya selesai. Kapan perarakan masuk selesai? Ketika imam sudah siap. Siapnya imam di mana? Ini di sini. Ini namanya sebenarnya mimbar, tapi sebenarnya sedelia. Sedelia itu tempat duduk, tapi ya sebutlah di mimbar supaya bahasa gampangnya. Ketika imam di mimbar sini, selesai di titik yang paling dekat. Pantangan kedua berkebalikan, berpanjang-panjang ria, padahal yang diiringi sudah selesai. Kalau tadi pengkhianatan, yang ini memuakkan, kayak makan kebanyakan. Kau makan 1 piring, coba terus dicoba makan 3 piring, mual. Nah, muak kan? Nah, memuakkan. Maka kalau imam sudah selesai diulang lagi, mual kita ini. Karena apa? Yang diiringi sudah selesai. Lalu bagaimana supaya kita bisa pas? Tidak ada cara lain. Keterampilan memang dilatih dari pengertian yang benar, lalu muncul dengan latihan yang terus diulang, dan diulang. Jadi itu mengenai perarakan masuk. Kadang-kadang memang tidak pas, tapi lebih baik panjang lebih sedikit daripada buntung. Itu yang lebih benar, panjang lebih sedikit daripada buntung. Kenapa? Kalau buntung
resikonya lebih besar karena itu menjatuhkan seluruh usaha yang sudah kamu mulai dari awal. Bahasa gampangnya, mending kamu tidak nyanyi dari awal, itu jauh lebih baik kamu nggak buang-buang suara. Bayangkan, nyanyi sudah semarak gitu, sebut nyanyi apa yang semarak? Ayo kita nyanyi, ada puji syukur atau apa ya. Do 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 do. Imam nyampe dalam nama enak. Jadi ini ngangkat betul. Tapi kalau rintis jalan ke surga, imam baru sampai situ, tupluk, 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 turun. Tidak ada gunanya nyanyi dari awal tadi, tidak ada gunanya. Mending diam dari awal, jauh lebih baik tidak buang-buang suara. Jadi yang lebih parah dari dua hal tadi adalah buntung. Jadi yang buntung itu lebih menyebabkan apa yang sudah dibangun sebagai sebuah mengangkat hati tiba-tiba hilang. Itu yang lebih parah. Kalau terpaksanya rada panjang dikit malah tidak apa-apa sebenarnya. Panjang sedikit. Karena kadang-kadang untuk pas sekali tidak selalu bisa. Tapi itu namanya ilmu pinter-pinternya. Ilmu pinter-pinternya itu nggak bisa dirumuskan, hanya dengan latihan. Oh, ini Romo sampai sana berhenti. Romo pas mengecup altar belum. Nah, misalnya begitu. Pinter-pinternya. Ini juga ada perbedaan, pinter-pinternya menyangkut paling nggak ada dua perbedaan karena kadang imam menggunakan pendupaan, kadang tidak. Jadi berbeda. Kapan berhentinya? Kalau tidak menggunakan pedupaan, imam mencium altar langsung ke sini. Tapi kalau menggunakan dupa, kan ke situ habis mencium nggak ke sini, tapi muter dulu. Nah ini pinter-pinternya. Satu tahu urutan, dua tahu juga namanya kebiasaan. Oh kalau imam ini begini, imam itu begitu. Itu mengenai perarakan masuk. Intinya jangan buntung. Kalau buntung mending nggak nyanyi dari awal, itu ilmunya. Nomor dua, persiapan persembahan itu mulai ya tentu setelah doa umat selesai itu ya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami amin, imam akan menuju altar mulai. Nah kapan selesainya? Kode untuk selesai adalah cuci tangan. Kalau ini lebih gampang, pakai dupa ataupun tidak, cuci tangan pasti merupakan tindakan terakhir sebelum imam membuka persembahan. Maka begitu cuci tangan ini kode titik terdekat selesai. Begitu. Komuni sama dengan perarakan masuk sebab imam selesai ada di altar, dia akan mengucapkan namanya doa sesudah komuni. Di mana imam mengucapkan doa sesudah komuni? Di sedelia atau sebelah di mimbar. Maka begitu imam ada di mimbar itu kode selesai. Tapi kalau imam belum ada di mimbar, maka belum selesai karena pasti di sana masih mengerjakan sesuatu. Entah itu mengembalikan sakramen, entah itu mengelap bejana-bejana, membersihkan dan lain sebagainya, meminum darah Kristus yang masih ada dan lain sebagainya. Tapi intinya ketika di sini maka titik yang terdekat berhenti. Lalu kemudian keluar sebenarnya paling gampang ya. Pokoknya imam sampai sakristi masuk terus selesai. Tapi ini ada khususnya plus satu bait bonus tambahan. Jadi begitu perarakan keluar, kode berhentinya mana? Ketika imam sudah masuk sakristi. Kalau imam sudah masuk sakristi, ditambahi satu bonus. Apa maksudnya? Memberi suasana seperti kalau kita pakai istilah olahraga, pendinginan itu loh. Jadi masih membantu juga orang berdoa, masih diiringi nyanyian, masih ada sesuatu. Berilah bonus satu bait. Jadi imam masuk sakristi plus satu bait tambahan. Itu ilmunya. Itu bagian yang nyanyian iringan.